Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi, NIM 1030524000088, kelas DS 4802, jurusan S1 Data Science, Fakultas Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya pada soal panduan penilaian tugas kalkulus turunan. Terdapat 3 soal. Soal pertama adalah menjelaskan apakah sebuah grafik itu kontinu dan diferensial di titik-titik yang ada pada A, B, sampai D. Lalu untuk nomor 2, diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 2. Lalu kita diminta untuk menentukan turunan fungsinya, kemiringan garis singgung di titik 1,0, persamaan garis singgung di titik 1,0, persamaan garis normal di titik 1,0. Lalu untuk soal ketiga adalah kita diberi suatu lintasan sama dengan sepertiga x pangkat 3 kurang seperdua x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Kita diminta untuk menentukan kapan benda tersebut bergerak naik, kapan benda tersebut bergerak turun, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah. Lalu kita disuruh untuk menentukan titik minimum dan maksimumnya, serta kapan benda tersebut belok. Jadi saya akan menjelaskan jawaban saya dari ketiga soal tersebut. Soal nomor 1, kita diminta untuk apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut. Bisa kita lihat di grafik, ketika x sama dengan min 1, fx ini tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Kenapa? Pertama, bisa kita lihat di grafik ini, terdapat sebuah loncatan yang mengakibatkan garis ini tuh tidak kontinu. Fx itu tidak kontinu karena ada loncatan ini. Lalu jika tidak kontinu, maka persamaannya juga tidak terdiferensial. Jika x sama dengan 0, bisa kita lihat di sini. Suatu fx ini kontinu namun tidak terdiferensial. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini terdapat runcing di sini, sharp corner, itu berarti tidak terdiferensial. Lalu di titik x sama dengan 1,5, di sini saya telah membuat garis putus-putus untuk 1,5. Jadi fx ketika x 1,5 itu kontinu dan terdiferensial karena ini tidak ada putus ataupun loncatan. Jadi dia dari di garis ini, di fx ini, dia itu kontinu dan terdiferensial. Lalu untuk x sama dengan 2, terdapat loncatan di sini nih, kiri dan kanannya terdapat loncatan, maka tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Untuk soal nomor 2, diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 2. Tentukanlah turunan fungsi fx, kemiringan garis singgung di titik 1,0, persamaan garis singgung di titik 1,0, persamaan garis normal di titik 1,0. Untuk yang A, turunan fx adalah 3x pangkat 2 kurang 3. Lalu untuk yang B itu adalah kemiringan garis singgung di titik 1,0. Seperti yang kita ketahui bahwa turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan gradiennya. Nah, yang diminta itu adalah titik 1,0. Jadi kita masukkan 1,0 itu ke dalam turunan pertamanya. Seperti ini teman-teman.
Gradien sama dengan 3x kuadrat kurang 3. Substitusikan nilai x ke dalam persamaan. Lalu kita akan mendapatkan gradiennya sama 0. Jadi gradien fungsi x pangkat 3 kurang 3x tambah 2 adalah 0. Untuk selanjutnya, untuk yang C adalah garis, kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung di titik 1,0. Untuk garis singgung di suatu titik, formulanya adalah y kurang y0 sama dengan m kali x kurang x0. Substitusikan nilai yang sudah didapat ke dalam formula. Di titik 1,0 berarti y0 nya sama dengan 0, lalu m nya yang kita dapat tadi sama dengan 0, lalu untuk satunya adalah 1. Jadi bisa kita dapatkan di sini garis singgungnya adalah 0, y sama dengan 0. Selanjutnya D, garis normal di titik 1,0. Bisa kita tahu bahwa persamaan garis normal adalah y kurang y0 sama dengan min 1 per m kali x kurang x0. Substitusikan nilai yang telah didapat ke dalam formula. Setelah kita mensubstitusikan, kita mendapatkan y sama dengan min x tambah 1 per 0. Dalam sebuah pecahan, penyebut itu tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, itu akan tidak terdefinisi. Bisa kita ketahui bahwa garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Garis singgung yang berhasil kita dapatkan yaitu y sama dengan 0. Ini artinya garis singgung merupakan interval sumbu x. Bisa kita mendapatkan bahwa garis singgungnya adalah y sama dengan 0. Ketika y sama dengan 0, itu artinya garis singgungnya itu adalah interval sumbu x itu sendiri, yang membentang dari min tak hingga sampai tak hingga. Maka dapat kita simpulkan bahwa garis normal di titik 1,0 adalah x sama dengan 1. Untuk gambar atau grafik dari garis singgung dan garis normalnya bisa kita lihat di sini. Ini terdapat garis merah, itu adalah garis singgungnya. Garis merah itu adalah garis singgung karena y sama dengan 0. Lalu untuk garis normalnya itu adalah yang garis biru putus-putus ini. Kan garis normal itu garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung. Lalu di titik yang diberikan adalah 1,0. Jadi seperti ini gambarnya. Selanjutnya soal nomor 33. Kita diberikan sebuah fungsi di mana fungsi itu sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang 1/2 x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Kita diminta untuk kapan fungsi itu monoton naik, fungsi itu monoton turun, titik maksimal, titik minimum, dan cekung atasnya kapan, cekung bawahnya kapan, lalu di mana sih benda yang melewati fungsi tersebut belok. Nah, untuk menjawab itu semua saya sudah menjawabnya. Baik. Untuk mengetahui kapan grafik ini naik, itu ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Maka dari itu kita cari dulu pembentuk 0 dari turunan pertamanya. Nah, turunan pertama dari fungsi tersebut adalah x kuadrat kurang x kurang 2. Kita cari pembuat 0-nya. Maka ketika kita cari pembuat 0-nya, akan kita dapatkan x-nya sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Kita buat garis interval untuk mengetahui di mana grafik tersebut naik dan grafik tersebut turun. Di sini saya telah membuat intervalnya min 1, 2. Untuk mengetahui tanda ini positif, negatif, positif, kita itu melakukan uji coba. Ketika x-nya sama dengan 3, kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka akan kita dapatkan positif di sini. Positif, negatif, positif. Seperti yang kita tahu bahwa suatu benda bergerak naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Benda
benda tersebut yang turunannya lebih besar dari 0 ada di sini teman-teman. Di interval -1 hingga -1 sampai tak hingga, lalu 2 sampai tak hingga. Jadi benda akan naik di lintasan ini, di positif ini. Selanjutnya, kapan benda itu akan turun? Benda itu akan turun ketika melewati lintasan yang dimana turunan pertamanya kurang dari 0, atau yang bisa kita lihat di interval ini, yang turunan pertamanya itu kurang dari 0 atau negatif itu ada di interval -1 sampai 2. Jadi benda itu akan bergerak turun di sini. Nah, dalam yang selanjutnya C itu adalah kapan lintasan tersebut cekung ke atas. Cekung ke atas itu bisa kita gambarkan seperti ini, senyum dia teman. Nah, dalam mengetahui arah cekung suatu lintasan atas atau bawah, kita menggunakan turunan kedua dari fungsi lintasan. Nah, dari fungsi pada soal, kita mendapatkan turunan keduanya adalah 2x kurang 1. Nah, kalau cekung ke atas itu artiannya turunan keduanya lebih besar dari 0. Kalau maksud saya itu kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, maka cekungnya ke atas. Jika turunan keduanya kurang dari 0, maka cekung ke bawah. Pada soal C ini kan ditanya kapan sih lintasan ini tuh punya cekung ke atas. Pertama-tama kita cari dulu pembuat 0 dari turunan keduanya. Nah, jika kita sudah mencari, maka kita akan mendapatkan X-nya sama dengan setengah. Seperti pada B tadi. Selanjutnya soal nomor 33. Kita diberikan sebuah fungsi di mana fungsi itu sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurang 1/2 X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Kita diminta untuk kapan fungsi itu monoton naik, fungsi itu monoton turun, titik maksimal, titik minimum, dan cekung atasnya kapan, cekung bawahnya kapan, lalu di mana sih benda yang melewati fungsi tersebut belok. Nah, untuk menjawab itu semua saya sudah menjawabnya. Baik. Untuk mengetahui kapan grafik ini naik, itu ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Maka dari itu kita cari dulu pembentuk 0 dari turunan pertamanya. Nah, turunan pertama dari fungsi tersebut adalah X kuadrat kurang X kurang 2. Kita cari pembuat 0-nya. Maka ketika kita cari pembuat 0-nya, akan kita dapatkan X-nya sama dengan -1 dan X sama dengan 2. Kita buat garis interval untuk mengetahui di mana grafik tersebut naik dan grafik tersebut turun. Di sini saya telah membuat intervalnya -1, 2. Untuk mengetahui tanda ini positif, negatif, positif, kita itu melakukan uji coba. Ketika X-nya sama dengan 3, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Tadi kan kita mendapatkan interval seperti ini. Nah, maka untuk C ini tuh kita juga punya interval. Nah, dengan titiknya tuh X sama dengan setengah. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Kita melakukan uji coba agar tahu yang mana yang positif dan yang mana negatif. Seperti yang terlihat pada interval ini, yang positif itu adalah ketika setengah sampai tak hingga, dan yang negatif adalah setengah sampai min tak hingga. Jadi grafiknya ini cekung ke atas itu ketika setengah sampai tak hingga, dan cekung ke bawah ketika itu setengah sampai min tak hingga. Jadi lintasan dari benda ini akan cekung ke atas ketika berada di interval setengah sampai tak hingga. Untuk yang D-nya kan ditanya kapan sih cekung ke bawah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cekung ke bawah ketika turunannya kurang dari 0. Nah, pada interval ini di mana sih dia kurang dari 0? Ya benar, di setengah sampai min tak hingga. Jadi dia cekung ke bawah itu di setengah sampai min tak hingga. Selanjutnya untuk yang E, diminta untuk mencari di mana titik minimum dan titik maksimumnya.
Kita kan tadi udah mendapatkan titik kritisnya ya, yang sama dengan itu 0 itu, kita mendapatkan x-nya itu adalah sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Jadi kita cari y-nya lagi. Gimana sih cara carinya? Ya, kita masukin x tadi itu ke dalam fx yang ada di soal. Seperti di sini f min 1. Jadi kita tahu ketika dia itu x-nya min 1, kita akan mendapatkan y-nya itu sebentar ya 19/6 dan f2-nya itu min 7/3. Nah, kita mendapatkan titik binomnya itu turunan kedua dari min 1 sama dengan min 3 dan turunan kedua 2 sama dengan 3. Oke, ini ada typo ya, karena 3-nya itu titik maksimum. Oke. Lalu kapan sih benda ini berbelok? Ya, benda ini akan berbelok di titik x sama dengan setengah. Nah, apa yang kurang? Yaitu y-nya. Jadi kita kita substitusikan nilai x ini ke dalam persamaan, maka kita akan mendapatkan y-nya sama dengan min 1/12. Jadi dia akan berbelok di titik setengah, min 1/12. Baik teman-teman, jadi itu saja. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Habibi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.